Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Sob, ya Fahmi Muhammad Fauzi di channel Teras Edukasi ini. Ya, masih sama di video kali ini kita akan melanjutkan ya, Anca kursus yang kemarin. Tapi sebelumnya sesuai janji saya, kita akan balas komenan dulu nih di video yang pertama. Ya, mumpung baru sedikit ya komenannya. Oke, kita lihat yang pertama dari akun Nur Al underscore Absor. Saya kenal nih, ini Pak Absor. Ya, terima kasih Pak Absor sudah hadir. Seperti apa katanya? Terima kasih banyak Kak. Sangat bermanfaat. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Enak banget, jadi serasa kursus bahasa Inggris gratisan. Oke, sama-sama Pak Absor. Mohon dukungannya. Mudah-mudahan kedepannya channel ini berkembang ya Pak Absor. Nih. Terus ada lagi from I Helmiatus Sadiah. Very beneficial. I'm waiting for the next video. Aduh apa ya? Aduh, salahnya gak ditanyain dulu nih sama si kakak. Tapi gak apa-apa. Ya pada intinya you are welcome lah. Ya minta doa dan dukungannya. Itu aja mungkin. Insya Allah kita lagi proyek video kedua nih. Sombong amat. Selanjutnya next dari akun Yulia Manhik 16. Apa katanya? Thanks atas pembelajarannya. Ada lagi dari membaca mendunia. That's great. Terima kasih atas ilmunya. Next dari bukan Cimeng Madep. Oh, ini teman saya juga nih. Ya, makasih Cimeng. Terus dari Reva Maulida, mantap Gan, lanjutkan. Wah. Kemudian dari Alwi Lutfi, mantap teruskan. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih Yulia, membaca mendunia bukan Cimeng, Reva Maulida, Alwi Lutfi. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Din. Wah, teman saya juga nih. Bukannya aduh, perlihatkan mukanya tuh. Aduh, gimana ya sob, ya bukannya apa-apa sih ya, yang namanya apa ya, awalan sih ya kayak gini, masih grogi. Udah berapa kali coba liatin mukanya tapi aduh gagal terus, dihapus terus. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lah. Dan video kedua kali ini ya masih seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar ya Din dan sob-sob yang lainnya. Oke, ada yang terakhir, the last from akun Mirawati. Apa katanya? Rutin uploadnya minimal seminggu sekali Gan, biar cepet nambah viewsnya. Wah, makasih nih atas usulannya dari Mirawati. Ya mudah-mudahan lah ya gitu minimal seminggu sekali lah. Ya kita coba seminggu, coba 2 kali lah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah itu kita sudah balas komenan sobat-sobat. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and well, kita kembali lagi. Selamat datang di channel kita Teras Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi pertama dalam grammar bahasa Inggris. Itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa materi pertama yang akan kita bahas untuk grammar adalah Part of speech. what is part of speech actually? Ya, part of speech itu seperti apa ya, jenis-jenis kata. Ya, jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ini. Yang mana jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris itu disingkat dalam singkatan P A N C A V I P. Ya, P A N C A P I P, atau kita baca dengan Pancavip. Ya, Pancavip. What is Pancavip actually? Pancavip itu ya terdiri dari P. Yang pertama itu adalah pronoun, ya, pronoun. And then A itu
stands for adjective. Setelah adjective di sini ada noun, ya. Kemudian conjunction, ya. Sini ada si sebenarnya. And then di sini yang kedua itu ada adverb. V-nya itu ada verb. I di sini itu adalah interjection. Ya, interjection. Dan P yang terakhir ini adalah preposition. Ya, so kalian sudah tahu sekarang. Berarti jenis kata dalam bahasa Inggris itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 kata, jenis kata dalam bahasa Inggris. Pronoun itu adalah kata ganti, adjective itu adalah kata sifat, noun itu adalah kata benda, conjunction kata sambung, adverb kata keterangan, verb kata kerja, interjection kata yang mengandung kata tanda seru, preposition itu adalah kata depan. Ya, jadi sudah paham ya? Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and preposition. Kata ganti, kata sifat, kata benda, kata ya benar sekali. Kata sambung, kata keterangan, kata kerja, kata yang mengandung tanda seru, dan kata depan. Ya, berarti di sini kita akan ada 8 pembahasan ya untuk part of speech gitu ya, untuk part of speech. Kita memasuki pembahasan yang pertama dari part of speech itu adalah ya benar, pronoun. Good. Well, pronoun. Tadi yang sudah disebutkan what is pronoun. Pronoun itu adalah apa sih? Adalah kata. Yap, kata ganti gitu ya, kata ganti. Kalian tahu gak sih kata ganti itu apa? Ya, kata ganti gitu ya, kata ganti dari nama seseorang gitu ya, atau nama benda gitu ya, itu bisa diganti loh gitu. Bisa kalian, kenapa kita harus di sini ini harus ditekankan, soalnya kata ganti dalam bahasa Indonesia gitu ya dan bahasa Inggris, kita kan bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan gitu ya antara kata ganti yang menjadi pelaku atau subjek dan kata ganti yang menjadi objek gitu, atau kata ganti yang menjadi kepunyaan gitu. Itu tidak ada perubahan. Contoh seperti ini. Kamu meninggalkan dia di rumahmu ya. Kamu meninggalkan dia di rumahmu. Di sini ada berapa kata ganti sih? Kalau misalkan kita identifikasi, di sini ada 1, 2, 3 ya. Atau di sini boleh kamu, di rumah kamu ya. Nah, 1, 2, 3. Di sini ada 3 kata ganti ya. Kamu di sini adalah kata ganti yang menjadi subjek, ini kata ganti yang menjadi objek, dan ini kata ganti yang menjadi kepemilikan. Oke, ya, kepemilikan. Kamu jadi subjek, dia kamu. Oke, kamu yang menjadi subjek, dia menjadi objek, dan kamu menjadi kepemilikan. Di sini kamu yang menjadi subjek dan kamu yang kepemilikan tidak ada bedanya kan? Tidak ada. Itu ya. Kemudian kalau misalkan kita rolling itunya, posisinya ya, misal dianya yang menjadi subjek, berarti gimana? Dia meninggalkan kamu di rumah kamu. Sudah, tidak ada perubahan. Berbeda dengan ini. Kalau misalkan kita translate ke bahasa Inggris, you
You left, dianya ini dia laki-laki. You left him in your home. Ya. Nah, ini kalau kita ganti ke dalam bahasa Inggris jadi seperti ini. You left him in your home. Tetap ini pronoun, this is pronoun, and this is pronoun. Ya, ini pronoun as a subject, this is pronoun as an object, and this is pronoun as possessive. Ya, ini possessive. Nah, ini bisa dibedakan ya. You yang menjadi subjek dengan you yang menjadi pronoun itu berbeda. Ya, karena kedudukan yang membedakan. Gitu. Kemudian ini him, ya, menjadi objek. Kalau misalkan ini diganti dia laki-lakinya menjadi objek, menjadi subjek, maka tidak akan him lagi. Jadi apa? He, ya, he left you in your home. Ya, ini tetap. Ya, meskipun ini menjadi objek, ini tetap sama gitu ya. Yang membedakan adalah him menjadi he, ini menjadi subjek. Ya, itu. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan, soalnya dalam bahasa Inggris itu terdapat beberapa perubahan ya sesuai dengan kedudukannya. Ya, dan untuk supaya kalian tahu nih, ini jadi him, dari him jadi he, dari he jadi him, kemudian you jadi your, itu. Bagaimana sih perubahannya? Kita harus tahu dulu pembagiannya gitu ya. Pembagiannya nanti itu pembagiannya akan disesuaikan dengan kedudukannya nanti. Ya, bahwa pronoun itu ya, pronoun saya tulis lagi aja di sini ya. Pronoun itu ya terbagi menjadi 3 sebenarnya ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah personal pronoun ya. Personal pronoun. Saya singkat saja sebagai PP ya, personal pronoun. Kemudian yang kedua ada possessive ya. Possessive ya, possessive itu. Kemudian yang terakhir ada reflexive. Ya. Personal pronoun ini terbagi menjadi 2 lagi, ya. Ini menjadi terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek, ya. Jadi ada kata ganti yang menjadi subjek, ada kata ganti yang menjadi objek. Saya bagi saja seperti ini, ya. Yang menjadi subjek itu biasa yang sudah kita ketahui sebelumnya, gitu ya, yang sudah lumrah, gitu ya, yang sudah lumrah. Itu ada I, you, we, they, he, she, it, ya. I, you, we, they, he, she, it. I artinya saya, you artinya kamu, we artinya kita, they artinya mereka, he artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk benda atau hewan gitu ya. Jadi kalau menjadi subjek tadi yang posisinya di sini, ya, yang posisinya di sini. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan saya ini posisinya menjadi objek di sini, ya, posisinya menjadi sasaran, maka tidak akan I lagi, maka ini akan berubah menjadi me, ya. You akan berubah, akan sama, tetap you. We menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, kemudian she jadi her, dan it tetap it. Ya. Jadi kalau misalkan ini ya yang di sini itu posisinya menjadi objek, maka akan berubah menjadi seperti ini. Oke, paham sampai sini? Ya, terima kasih. Kemudian untuk possessive itu artinya kepemilikan. Ya, untuk mengungkapkan kepemilikan, milik saya, milik kamu, milik dia laki-laki, milik dia perempuan, seperti itu ya. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang possessive adjective, ya. Ada yang possessive noun, ya. Possessive adjective dan possessive noun. Itu. Apa sih bedanya? Kalau misalkan possessive adjective berarti kepemilikan yang menjadi kata sifat untuk menyifati kata benda, ya, kata sifat untuk menyifati kata benda. Contoh seperti ini, bangku saya,
artinya bangku milik saya, ya, meja milik saya. Nah, berarti milik saya itu kan kata ganti yang posesif, ya. Tapi apakah yang noun apa yang adjektif? Yang adjektif. Kenapa? Karena menyifati kata benda, kan adjektif tadi kata benda, ya. Kalau menyifati kata benda. Nah, atau misal pulpen kamu, berarti your pen, ya, your pen. Your-nya itu menyifati pen, ya, your-nya menyifati pen. Nah, maka untuk mengungkapkan kepemilikan saya, milik saya itu my pen, your pen, kemudian our pen, kemudian their pen, kemudian his pen, kemudian her pen, kemudian its pen. Understand? Ya, gitu. Ya, tinggal tambah saja. Berarti kalau misalkan untuk possessive adjective setelah ini, ya, setelah possessivenya, setelah possessive adjectivenya pasti di belakang akan ada kata benda karena menyifati kata benda. Berbeda dengan noun. Kalau ini kata ganti yang menjadi kata benda. Ya, kata ganti yang menjadi kata benda. Contoh, kita untuk ngasih contoh yang ini ya, bentar. Kita sejajarkan saja ini dulu ya. Dari my ini menjadi mine, ya, mine. Kemudian your jadi yours, our jadi ours, their jadi theirs, his jadi tetap his, her jadi hers, kemudian its tetap its. Ya, it's tetap it's. Seperti itu. Bedanya apa sih bedanya? Contoh seperti ini ya. Ini dan ini ya, bedanya ini dengan ini. Contoh. It's my book. And that yours. Nah, it's my book and that's yours. Ini bagaimana? Ini adalah buku saya, ya, ini adalah buku saya, dan itu punya kamu. Nah, bisa dibedakan kan? Itu punya kamu. Ini artinya punya kamu, ya, sudah, gitu. Jadi di sini kalau misalkan yang possessive noun, di sini setelahnya tidak akan ada noun lagi karena ini langsung berfungsi sebagai kata benda, ya. Ini berfungsi sebagai kata benda. Gitu, ya, sudah seperti itu. Terima kasih. Dan selanjutnya mine, yours, our, theirs, his, hers, dan its. Dan selanjutnya ini ada refleksif. Refleksif itu sebenarnya memiliki banyak fungsi, ya, memiliki banyak fungsi. Refleksif ini saya akan tulis di sini ya, function, ya, function. Ya, ini function of reflexive ya. Yang pertama itu bisa menjadi yang memiliki makna alone. Ya, kalian tahu lah makna alone. Apa itu alone? Alone artinya sendiri. Gitu. Bisa juga memiliki makna sebagai objek. Ya, bisa menjadi objek. Atau yang terakhir itu bisa menjadi emphasize. Ya, emphasize itu Z ya, emphasize. Alone, object, emphasize. Alone artinya tadi memiliki makna sendiri, objek berarti menjadi objek, emphasize itu menjadi kata penegas, ya. Ya. Kalau misalkan I, me, my, mine, maka refleksifnya adalah myself. Ya, myself, diriku, dirimu, dirinya. Seperti itu loh, itu refleksif gitu ya. You itu jadi yourself ya, atau S lah di sini ya.
Itu kalau misalkan satu orangnya berarti yourself. Kalau kamunya banyak berarti yourselves itu. Kemudian our berarti our selves ya ini. Kemudian they berarti themselves seperti ini. Himself, herself, tuh. Dan itself ya seperti itu. Myself, ours, yourself, ourself, themself, himself, herself, dan itself gitu. Contohnya bagaimana sih? Saya belum mengerti tentang ini. Kalian pasti bertanya-tanya. Oh pasti gitu ya. Saya akan kasih contoh yang fungsi yang pertama itu adalah makna alone. Contoh ya. She does her homework herself ya. He does her homework herself gitu ya. Maka mana yang sebagai refleksif, ini sebagai refleksif ya. Apakah mananya objek, emphasize atau alone? So this is alone. Why? Karena gitu, kita sesuaikan saja maknanya. She does her homework herself. Dia mengerjakan PR-nya herself sendiri. Kan tadi bisa memiliki makna alone itu artinya sendiri. Oleh sendiri maksudnya seperti itu ya. Dia mengerjakannya sendiri seperti itu. Ya, atau saya tinggal di rumah sendiri. I live in home myself, itu boleh gitu ya. Soalnya bisa menggantikan makna alone itu. Ya, di sini mengerti? Iya, mengerti. Thank you. Itu kalau misalkan menjadi objek bagaimana? Ini yang menjadi objek. Contoh, I look at myself in the mirror. Ya, I look at myself in the mirror. Is there any reflexive pronoun here? Sure, here is reflexive. Jadi ada refleksifnya. Ya, menjadi apa? Menjadi objek. I look at myself in the mirror. Saya melihat diri saya di kaca. Jelas kan? Diri saya ini menjadi apa? Menjadi objek. Ini adalah fungsi kedua. Bisa menjadi alone, bisa menjadi objek. Itu. Atau yang menjadi emphasize, ya. Untuk yang menjadi emphasize, contoh seperti ini. You, ya, you, yourself, ya, should give me chocolate misalkan ya. Ya, chocolate. You yourself should give me chocolate. Maksudnya apa? Ini kan tadi emphasize itu artinya apa? Artinya penegas gitu ya. You, kamu, yourself, kamu, ya, kamu, nih kamu, gitu. Should give me chocolate, harus memberi saya coklat, gitu ya. Berarti ini tuh sebagai penegas dari you seperti ini, bahwa gitu ya, penegas, gitu. Ini taukid saja, gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk refleksif itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama bisa mengandung arti sendiri atau alone, kemudian yang kedua menjadi objek, kemudian yang ketiga menjadi emphasize atau penegas ya, atau penegas ya. Kita review ya sebentar bahwa pronoun itu adalah kata ganti ya. Kata ganti memiliki 3 bagian. Yang pertama personal pronoun, yang kedua possessive, dan yang ketiga refleksif. Untuk yang personal pronoun itu terbagi menjadi 2. Ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek. I, you, we, they, he, she, it. Untuk yang subjek. Untuk yang objek me, you, us, them, him, her, it. Kemudian yang possessive atau kepemilikan itu terbagi menjadi 2. Ada yang bisa menyifati kata benda atau menjadi noun ya.
menyifati kata benda dan atau menjadi noun langsung. Itu. Yang possessive adjective yang menyifati kata benda itu my, your, our, their, his, her, its. Kemudian yang menjadi kata benda mine, yours, ours, theirs, his, her, its. Kemudian yang refleksif myself, yourself, ourself, themself, himself, herself, and itself. Gitu. Ya, sebelum saya akhiri, kita identifikasi dulu, coba latihan satu ya, gitu. Ini untuk contoh yang terakhir. You yourself should give me chocolate, gitu ya. Silakan identifikasi jenis pronoun apa ini, ya. You di sini adalah jenis pronoun, ya, subjek, ya, personal, pronoun yang subjek. Ya kan, karena menjadi subjek. Ada kan you, benar you. Kemudian yourself ini kan masih kata ganti, ya. Tapi termasuk mana? Termasuk yang yourself di sini, termasuk refleksif, good, ya, refleksif yang menjadi emphasize, ya. Kemudian di sini juga ada me, benar. Ya, ini masih kata ganti artinya saya, tapi ini untuk yang personal pronoun yang objek, benar tidak? Dan kita cek, ya, I objeknya adalah me, ya, memberi saya, gitu, ya. And then kita coba satu lagi ya, nah ini, she does her homework herself. She di sini, ya, jelas ini adalah pronoun, tapi pronounnya adalah apa? Adalah personal pronoun yang subjek, jelas ini. Ada kan menjadi subjek, jadi dia perempuan artinya she, gitu. Kemudian her di sini, ya, ini kan kepemilikan, ya, kepemilikan, gitu. Memiliki apa? Memiliki homework, ya, memiliki homework, gitu. Ini kan kata bendanya. Nah, disifati oleh kata ganti. Mana? Her. Ya, maka di sini her-nya adalah possessive adjective. Benar, possessive adjective ada her. Yap, benar, sejajar dengan she di sini ke sini. Ya, di sini her sebagai PA, possessive adjective. Kemudian herself, di sini jelas ini adalah reflexive. Seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.